ada 4 buah lagu The Beatles yang sengaja disembunyikan oleh label rekaman The Beatles, yaitu Apple Records, agar bila suatu hari nanti Halo guys, welcome back to Doci Project. Saya Ado untuk Ghost Story. Hai, apa kabar Sobat Doci? Semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan coba bahas teori-teori konspirasi yang menyelimuti sebuah band yang sangat melegenda. Siapa lagi kalau bukan The Beatles. The Beatles adalah sebuah band yang dibentuk oleh 4 pemuda asal Liverpool, Inggris pada tahun 1960. The Beatles digawangi oleh John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan juga Ringo Starr. Siapa yang sangka kalau lagu-lagu dan kepopuleran The Beatles melegenda puluhan tahun lamanya, bahkan sampai saat ini. The Beatles merupakan fenomena tersendiri dan tak bisa disamai oleh grup manapun. Salah satunya, kematian John Lennon di tangan seorang penggemar membuat band ini diselubungi misteri. Mulai dari lagu-lagu hingga sosok personel The Beatles tak pernah bisa lepas dari konspirasi yang aneh-aneh. So, hari ini kita akan bahas beberapa teori konspirasi yang paling mencengangkan mengenai The Beatles. Gak perlu pakai lama lagi, yang pertama. Salah satu lirik dari lagu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band yang berbunyi 20 years ago today. Nah, 20 years ago today bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti 20 tahun yang lalu hari ini. Dan lagu yang dinyanyikan oleh Paul McCartney ini dipercaya oleh para penggemar teori konspirasi berhubungan dengan kematian seseorang 20 tahun silam. Nah, orang itu adalah Aleister Crowley. Aleister Crowley lahir 12 Oktober 1875 dan meninggal pada 1 Desember 1947. Crowley merupakan seorang penulis, penyair, hedonis, revolusionis seksual asal Inggris, dan seorang okultis, yaitu istilah yang digunakan untuk kepercayaan terhadap hal-hal supranatural, seperti ilmu sihir. Nah, Aleister ini juga menguasai ilmu sihir dan mengaku dirinya adalah seorang nabi. Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ini sendiri rilis pada tahun 1967 dan Aleister wafat pada tahun 1947. Dan cocok dong dengan lirik lagu tersebut, 20 years ago today, 20 tahun lalu hari ini. Nah, nggak cuma itu nih. Pada sampul album Sgt. Lonely Hearts Club Band ini menghadirkan sosok Aleister Crowley sebagai salah satu tokoh di sampulnya. Jadi kalau kita lihat di sampul album ini kan banyak banget tuh tokoh-tokoh yang ditampilkan. Nah, di situ terdapat juga ditampilkan seorang Aleister Crowley. Dari sini semakin kuat anggapan bahwa The Beatles adalah kelompok pemuja setan yang didirikan oleh Aleister Crowley. Dan kabarnya nggak cuma The Beatles aja yang gabung dalam kelompok tersebut, melainkan ada band The Rolling Stones dan juga Led Zeppelin. Kebetulan? Dan apakah kalian percaya akan teori konspirasi ini? Please komen di bawah. Teori konspirasi Fab Four. Teori konspirasi Fab Four adalah teori yang meyakini ada 4 buah lagu The Beatles yang sengaja disembunyikan oleh label rekaman The Beatles, yaitu Apple Records, agar bila suatu hari nanti harganya sudah melambung tinggi dan orang-orang akan memperebutkannya. 4 lagu tersebut adalah Colliding Circles dan Love Is Right and What Is Wrong yang ditulis oleh John Lennon, Deck Chair karya Paul McCartney, dan juga Pink Litmus Paper Shirt karya George Harrison. So, lagu-lagu tersebut tidak banyak didengarkan orang-orang dan juga para penggemar The Beatles, dan orang-orang semakin penasaran dan sangat ingin tahu mengenai 4 lagu tersebut. Jadi tentu aja ya, para penggemar The Beatles sangat mempertanyakan dan sangat ingin memiliki 4 lagu tersebut. Akan tetapi, belakangan diketahui bahwa faktanya 4 lagu yang dikenal sebagai Fab Four hanyalah karangan seorang remaja Inggris yang bernama Martin Lewis yang ingin mencari sensasi. Martin mengakui kebohongannya pada sebuah majalah di tahun 1971, menyatakan bahwa Fab Four adalah sekedar hoax ciptaannya. Sementara itu, Apple Records juga sudah membantah tentang keberadaan Fab Four. Namun, penganut teori konspirasi tetap meyakini dan tetap menganggap bahwa Fab Four benar adanya dan 4 lagu itu masih disimpan oleh Apple Records. So, apakah kalian pernah tahu tentang 4 lagu ini? Kalau tahu, komen di bawah. Dan apakah kalian juga percaya dengan teori ini? Please, komen di bawah. LSD atau juga sering disebut sebagai Lysergic Acid Diethylamide
merupakan narkotika sintetis yang dibuat dari sari jamur kering yang tumbuh di rumput gandum dan biji-bijian. Asam lisergik dari jamur inilah yang kemudian diolah menjadi LSD. LSD dikenal juga dengan nama acid, sugar cubes, blotter, dan lainnya. Kalau di Indonesia sering disebut sebagai perangko atau kertas dewa. So, LSD ini disebut-sebut sebagai salah satu jenis narkotika yang paling ampuh dalam mengubah suasana hati. Obat ini merupakan halusinogen yang mempengaruhi mental seseorang. Efek samping dari LSD ini adalah halusinasi yang bahkan efeknya 100 kali lebih kuat dibandingkan dengan jamur psilocybin atau magic mushroom. Oke, sekarang kita ke teori konspirasinya. Ada sebuah lagu The Beatles yang berjudul Lucy in the Sky with Diamonds. Konon lagu ini terinspirasi dari sebuah lukisan atau gambar yang dibuat oleh putra John Lennon, yaitu Julian Lennon pada tahun 1966. Julian menggambar teman sekelasnya yang bernama Lucy O'Donnell yang memiliki mata yang tajam seperti permata. Julian memberikan nama lukisannya itu sebagai Lucy in the Sky with Diamonds. Dan menurut teori konspirasi ini, John Lennon terinspirasi untuk menjadikannya lagu yang mewakili apresiasinya terhadap penulis Lewis Carroll. So, buat yang nggak tahu, Lewis Carroll ini adalah penulis yang terkenal. Salah satu karya terkenalnya adalah Alice in the Wonderland, yang juga sudah difilmkan ya. Nah, yang mana Alice in the Wonderland ini juga banyak rumor bahwa cerita tersebut ada hubungannya dengan drugs atau obat-obatan. Jadi, John Lennon membuat lagu tersebut sebagai eksperimennya terhadap obat-obatan, dan lagu tersebut ada di album Sgt. Pepper's. Entah kebetulan atau tidak, Lucy in the Sky with Diamonds kalau disingkat menjadi LSD. Yang tadi udah kita bahas di sebelumnya ya, bahwa LSD adalah narkotika sintetis atau zat adiktif yang terkenal di masa itu. Teori ini dibantah oleh John Lennon yang mengklaim bahwa lagu tersebut nggak ada sama sekali hubungannya dengan obat bius itu. Kemudian di sebuah wawancara di majalah Uncut pada tahun 2004, Paul McCartney mengaku bahwa lagu itu memang tentang LSD. So, apakah kalian percaya dengan teori ini? Komen di bawah. So, kita masuk yang terakhir. Ini sedikit agak panjang, tapi nggak apa-apa. Yang kita akan bahas saat ini adalah teori kematian Paul McCartney yang juga terus menjadi konspirasi hingga saat ini. Cerita bermula ketika Paul McCartney pamit tergesa-gesa dari studio Abbey Road. Ada rumor yang mengatakan bahwa Paul sempat bersitegang dengan anggota lainnya saat meninggalkan studio. Saat itu, Paul mengendarai Aston Martin dan akhirnya kecelakaan, kemudian meninggal dunia. Kematian ini tentu dirahasiakan oleh sang produser karena produser nggak mau The Beatles kehilangan penggemar-penggemarnya, karena pada saat itu The Beatles sangat terkenal dan karirnya sedang tinggi-tingginya. Televisi, koran, dan media lainnya diminta untuk bungkam dan tidak memberitakan kematian Paul McCartney. Kemudian dibuatlah sebuah kontes pencarian orang yang sangat mirip dengan Paul McCartney yang tujuannya adalah untuk mengisi dan menggantikan Paul McCartney yang sudah meninggal. Terpilihlah seseorang yang bernama William Sears Campbell. William berasal dari Amerika Serikat. Dia pun mengubah aksen Amerikanya menjadi aksen British. Dan bila dilihat ya, si William ini sangat mirip dengan Paul McCartney. Akan tetapi, akhirnya banyak yang menyadari perbedaan antara Paul dan si William ini. Mulai dari bagian-bagian wajahnya hingga tinggi badan antara William dan Paul McCartney. Kematian Paul McCartney ini meninggalkan banyak sekali clue atau petunjuk yang mengarahkan bahwa memang benar adanya Paul McCartney sudah meninggal. Dan yang paling banyak dibahas adalah pada beberapa cover album The Beatles, yaitu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Abbey Road, dan lainnya. Yang pertama kita mau bahas untuk di album cover Abbey Road. Di cover album ini terlihat 4 anggota The Beatles sedang berjalan layaknya menyeberang melintasi Abbey Road. Teori konspirasi ini didasari oleh busana yang sedang mereka kenakan. Lennon paling depan memakai setelan rapih berwarna putih-putih yang dianggap sebagai pastur. Ringo Starr yang di belakangnya mengenakan pakaian hitam-hitam adalah sang pengangkut jenazah. Sementara pilihan bertelanjang kaki Paul menandai bahwa ia telah kembali ke tanah. Lalu Harrison yang berpakaian casual adalah si penggali kubur. Kemudian berlanjut ke plat mobil VW Beetle putih yang terdapat di foto LMW 28IF LMW 28
EF. Para konspirasi teoris percaya bahwa angka 28 merupakan usia Paul jika saat itu ia belum meninggal. Nah, tapi nih, walaupun Abbey Road ini dirilis pada saat usia Paul 27 tahun, tapi para pecinta teori konspirasi ini membawa ajaran mistik India yang menghitung usia seseorang sejak ia dalam kandungan. Dengan begitu kan akan menjadi 28. Dan alasan kenapa sih ajaran mistik itu dibawa-bawa dan menjadi patokan tak lain karena Beatles memang dikenal sebagai pengikut seorang guru dari India, yaitu Maharishi Mahesh Yogi. Kemudian 3 huruf LMW dipercaya singkatan sebagai Linda McCartney Weeps. Jadi artinya Linda McCartney bercucuran air mata, kurang lebih kayak gitu. So, Linda ini adalah istri baru Paul yang baru dinikahinya pada awal tahun kematiannya. Kemudian mobil polisi berwarna hitam di sisi kanan jalan, selain karena warna hitam yang menandakan kematian, juga sebagai simbol bungkamnya polisi terkait kematian Paul McCartney. Dan satu lagi nih yang gak kalah dahsyatnya. Jika ditarik garis lurus dari roda kanan mobil VW Beetle ke arah 3 mobil di depannya, maka posisinya akan persis melewati kepala Paul McCartney. Dan tentu aja ini menjadi penggambaran luka di kepala Paul yang ia derita akibat kecelakaan. Kemudian di album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, di cover albumnya sendiri menunjukkan ada sebuah tangan di atas kepala Paul yang seolah-olah ia sedang diberkati oleh seorang pendeta sebelum dimakamkan. Dan kemudian ada boneka lilin dari 4 anggota di Beatles yang terlihat sedih dengan kepala mengarah ke bawah melihat ke arah banyak bunga-bunga yang dikatakan mereka sedang melihat kuburan Paul. Ada bunga kuning berbentuk gitar kidal yang hanya memiliki 3 senar, mewakili 3 anggota The Beatles yang tersisa. Dan juga diyakini bunga-bunga tersebut mengeja nama Paul. Terdapat potret Siwa, simbol dari kehancuran dan transformasi. Tangan kanannya menunjuk kepada Paul lama, di mana melambangkan kehancuran, sedangkan tangan kirinya menunjuk kepada Paul yang baru, yaitu transformasi. Terdapat boneka pria dengan garis hitam di kepalanya, melambangkan cedera parah di bagian kepala Paul. Juga ada TV dalam keadaan mati, petunjuk bahwa kematian Paul tidak disiarkan atau disembunyikan dari publik. Paul adalah satu-satunya yang memegang instrumen yang berwarna hitam, yang menandakan kematian, dan yang lainnya berwarna keemasan. Kalau digunakan sebuah cermin nih, di bagian tengah drum itu, tepat pada logo Sgt. Pepper's secara horizontal, maka akan menjadi 119 He Died. Ini merujuk kepada tanggal kematian Paul, 9 November 119. Kemudian sebuah model dari Aston Martin, yaitu jenis mobil yang dikendarai Paul saat kecelakaan, terlihat di kaki boneka, dan bagian dalam mobil tersebut berwarna merah yang melambangkan kecelakaan berdarah Paul. Pada cover belakang Sgt. Pepper's Hearts Club Band ini, semua personil menghadap ke depan, berbeda dengan Paul yang menghadap ke belakang dari arah kamera. Juga pada belakang cover nih, George menunjuk pada lirik Wednesday morning at 5 o'clock, petunjuk mengenai waktu kematian Paul McCartney. Kemudian pada cover album lainnya, yaitu di album Yesterday and the Day, di mana Paul terlihat duduk di sebuah barang, dan ada spekulasi yang mengatakan bahwa gambar itu menunjukkan Paul berada di dalam peti mati. Kemudian dalam adegan Your Mother Should Know, Paul memakai bunga anyelir yang berwarna hitam, sedangkan anggota lainnya berwarna merah. Anyelir hitam merupakan bunga yang langka dan merupakan simbol duka cita dan kematian. Namun Paul mengatakan dia mengenakan bunga hitam itu karena kehabisan stok bunga yang berwarna merah. Kemudian dalam video Strawberry Fields Forever dan dalam gambar A Collection of Beatles Oldies, di mana terlihat sebuah mobil mengarah ke kepala Paul McCartney. So, apakah kalian percaya akan teori konspirasi ini? Komen di bawah. So, itu adalah sedikit dari teori konspirasi yang menyelimuti band besar dan melegenda The Beatles. Dari semua teori konspirasi yang kita bahas hari ini, adakah yang kalian percaya atau bahkan kalian tidak mempercayainya? Semua keputusan ada pada kalian. Adakah juga tambahan teori konspirasi dari kalian? Please komen di bawah. Semua informasi yang disajikan dengan maksud untuk berdiskusi dan bahan pembelajaran, bukan serta-merta untuk menelannya bulat-bulat dan mempercayainya. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video ghost story selanjutnya. Please komen di bawah video-video ghost story apalagi yang harus gue bahas di video-video selanjutnya. People love conspiracy theories. Saya Ado, see you next time. Lysergic acid diethylamide. Lysergic acid diethylamide. Lysergic acid diethylamide.